Terima kasih Tania sudah memimpin kita dalam doa hari ini ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar. Boleh dilihat dulu dong wajahnya, jangan ditutup dulu kameranya. Saya melihat wajahnya. Hari ini ada beberapa hal nanti yang akan Miss Dewi sampaikan. Mohon anak-anak diperhatikan dengan seksama, didengarkan dengan baik-baik supaya nanti kalian paham. Nah, yuk. Sudah 26 anak, Miss Dewi mulai aja. Ya, hari ini kita mulai dengan pelajaran matematika dulu. Tadi siapa yang sudah mengerti dengan penjelasan yang Miss Dewi sampaikan tentang faktor prima? Saya. Sudah paham ya? Sudah. Hebat. Saya, Miss. Nah, ada tadi pertanyaan dari Dayu Tata. Dayu Tata bertanya, Miss, apa sih itu faktorisasi prima? Siapa yang bisa mengasih penjelasan sekarang? Apa itu faktorisasi prima? Dalam video bisa dijelaskan. Oke, Riko silakan. Faktorisasi prima adalah penulisan bilangan dalam bentuk perkalian semua faktor primanya. Oke, benar. Jadi, faktorisasi prima adalah penulisan dalam bentuk perkalian semua faktor bilangan primanya. Nah, bilangan prima itu dimulai dari angka berapa saja? Angka? 2, 5, terus 13. Iya. Pokoknya ingat, kunci utama untuk bilangan prima adalah bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Ya, angka 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, Miss Dewi akan share dulu. Tadi soal yang tadi Miss Dewi ada suruh anak-anak mengerjakan. Tentukan faktor prima dari 20. Anak-anak tadi mengerjakan menggunakan pohon faktor atau tabel perkalian? Tabel perkalian. Ya, boleh menggunakan tabel perkalian. Berarti 1 dikali 20 sama dengan 20. 2 dikali 10 sama dengan 20. Dan 4 dikali 5 ini sama dengan 20. Nah, dari angka ini, angka dalam anak-anak melakukan faktornya, dalam melakukan pembagiannya, yang termasuk bilangan prima adalah angka berapa aja? 2 dan 5, 2 dan 5. Ya, ingat ya, anak-anak juga bisa menggunakan pohon faktor. Jadi caranya adalah 20 kita bagi 2. Ingat, bilangan prima yang pertama itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita akan membagi 20 ini dengan bilangan prima yang pertama, yaitu adalah angka 2. 20 dibagi 2 berapa? 10. Iya. Kira-kira angka 10 ini masih bisa nggak dibagi 2? Bisa, Miss. 10 dibagi 2 berapa? 5, Oke. Nah, karena angkanya sudah menemukan bilangan prima, jadi kita stop sampai di sini membagi. Tadi kayaknya ada masih yang membagi sampai dibagi 5 sama dengan 1. Ini tidak usah, ya. Tidak usah dilakukan lagi pembagian karena hasilnya sudah ada. Oke, ini hasilnya. Berarti dari pembagian ini dapat kita ketahui faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Nah, kalau faktorisasi prima, tadi ada yang bertanya, faktorisasi prima itu apa? Kita cari angka-angka yang sebagai pembaginya. Perkalian ini. Berarti 2 dikali 2 dikali 5. Nah, angka ini disebut faktorisasi prima. Berarti 2 ini kali 2 kali 5. Berarti 2 kali 2 berapa? 4, 2 dikali 2, 4. 4 kali 5. 4, Miss. 20, Miss. 20, Miss. Sama nggak hasilnya sama yang difaktorkan?
Sama? Sama, Miss. Jadi dalam bentuk perkalian ini disebut faktorisasi prima. Terus yang di sini ini namanya faktor prima. Beda ya, anak-anak bisa membedakan. Ya, oke? Paham ya? Oke, itu untuk misalnya lakukan pembahasan untuk soal yang pertama. Sekarang, misalnya lanjutkan nih dengan soal berikutnya. Sekarang soalnya itu misalnya coba cari yang 120. Sini. Kita langsung menggunakan pohon faktor ya. 120. Oke, kita bagi 2. Berapa? 60. 60, Miss. Sekarang kita bagi lagi. Berapa hasilnya? 30. 30, Miss. 30, Miss. Sekarang kita bagi berapa? Kira-kira masih bisa dibagi 2 nggak? Tidak. Oke, bisa dibagi 2. 30 dibagi 2. 15. Oke, pintar-pintar. Oke, nah sekarang masih bisa nggak dibagi 2? Tidak. Karena tidak bisa dibagi 2, kita cari bilangan prima berikutnya yaitu adalah angka 3 dan 5. Iya. Kita bagi 3, berarti 15 dibagi 3 berapa? 5. 5. Masih perlu dibagi nggak? Enggak. Tidak, Miss. Tidak, Miss. Tidak, Miss. Jadi dari faktor yang sudah kita peroleh bahwa faktorisasi prima dari 20 adalah faktorisasi koneksi terputus. Faktorisasi prima dari 120 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, halo anak-anak. Halo, Miss. Ya, udah dengar ya? Halo, Miss. Sekarang kita lihat angka 2. Angka 2-nya ada berapa anak-anak? 3, Miss. 3, Miss. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Ini adalah faktorisasi prima dari 120. Kira-kira sudah paham nggak dengan faktorisasi prima? Bagi Dayu Kata tadi yang bertanya, sudah mengerti Dayu? Sudah, Miss. Sudah, oke. Nah, sekarang misalnya bisa lanjutkan dengan pelajaran tematik ya. Kalau sudah mengerti dengan faktorisasi prima. Grand sudah ngerti nggak, Grand? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Yang nggak ngerti. Miss. Yang mana? Miss, suaranya putus-putus. Suaranya Miss Suaranya putus-putus. Miss, suaranya putus-putus. Oh, ada yang bilang enggak, ada yang bilang putus. Tidak, Miss. Enggak, Miss. Oh, enggak. Miss, Oke. semua lancar. Ya. Oke, yang lancar, yang putus-putus nanti Miss Dei juga akan kirimkan rekamannya ya, nanti bisa Miss, suaranya putus-putus. Iya. Adriel, nanti kalau suara Miss putus-putus tentang penjelasan yang Miss Dewi sampaikan hari ini, Miss Dewi sudah rekam. Nanti kalian bisa tonton lagi di YouTube SD Immanuel ya. Oke? Nah, Ya, Miss. Iya, Miss. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan pelajaran tematiknya. Nah, tunggu sebentar. Oke, kita lihat. Coba anak-anak buka buku tematiknya di pembelajaran yang kelima. Pembelajaran yang kelima itu tentang karakteristik tempat hidup hewan. Sudah perhatiin buku modulnya? Sudah, Miss. Halaman 13, Miss. Halaman berapa itu ya? Pembelajaran 5. Halaman 29, Miss. Halaman, tunggu Miss, saya buka dulu bukunya juga. Karena takutnya berbeda. Iya, halaman 29. Buka buku modulnya halaman 29. Sudah, Miss. Sudah. Nah, di situ ada karakteristik tempat hidup hewan. Nah, di sana ada berbagai
Eca mau bertanya? Miss, Eca pakai HP-nya mamanya Eca karena Eca lagi ngecas. Oh, boleh, nggak apa-apa. Yang penting Eca memperhatikan materi yang Miss Dewi jelaskan hari ini ya. Iya. Oke. Nah, karakteristik tempat hidup hewan. Nah, anak-anak, apa itu karakteristik ya? Miss Dewi mau tanya dulu. Misalnya, setiap orang itu mempunyai karakter. Ciri-ciri. Iya, ciri-cirinya seperti itu namanya karakteristik. Nah, seperti ikan. Kalau ikan itu hidupnya di mana? Di laut. Kalau ikan ada yang di laut, ada ikan air laut, ikan air tawar seperti itu. Kalau misalnya bebek hidupnya di mana? Darat. Di darat. Paham ya anak-anak tentang karakteristik ya. Kalau misalnya cicak, Di tembok. Oke, nah sekarang coba kalian perhatikan ayo berlarinya. Di situ ada hewan sapi. Ya. Ada kucing, ada kambing, ada ayam, ada ikan. Kita mau cari penjelasan nih, memberikan penjelasan karakteristik hidup dari hewan-hewan tersebut. Oke? Sapi hidupnya di darat. Ya, sapi. Oke, Kak. Anak-anak bisa tulis di buku modulnya. Sapi hidup di darat. Apalagi karakteristiknya? Kita bisa lihat. Dapat menghasilkan susu. Iya, dapat menghasilkan susu boleh. Dapat menghasilkan susu. Kira-kira apa lagi ya? Makannya rumput, Miss. Iya, makanannya rumput. Rumput. Oke, itu karakteristik dari sapi. Nah, sekarang yang berikutnya yang nomor 2 itu ada kucing. Yuk, karakteristik Hidup di darat. Ya, benar, hidup di darat. Hidup di darat. Apalagi? Makanannya Apa? ikan. Makan Makanannya ikan. ikan. Kucing Ya, apalagi? untuk membunuh tikus. Oke. Oh ya. Untuk membunuh tikus. Iya, biasanya kucing ini dipelihara Mengusir tikus. dipelihara di rumah-rumah untuk mengusir tikus nih ya, mengusir tikus. Oke. Nah, sekarang kita lihat kambing. Kambing karakteristiknya apa? Hidup di darat. Hidup di darat. Makan rumput. Ya, makan rumput. Kalau gitu di kepalanya ada apa tuh? Tanduk. Ya, memiliki. Ada tanduk. Ya, memiliki tanduk. Ya, kalau ayam, yuk ayam. Hidup di darat. Bertelur. Hidup di darat. Makanannya Makanannya apa? Telur, Ya, makanannya jagung. Jagung nih. Ya, ini ya jagung. Oke, mesti tulis jagung. Terus bertelur. Telur, Miss. Oke. Nah, ikan sekarang. Hidup di lautan. Ya, hidup Di air. Hidup di air. Boleh. Hidup di air. Memiliki apa? Insang. Ya, insang itu fungsinya untuk apa? Bernafas di alam air. Iya, untuk bernafas di air ya. Terus makanannya ikan apa? Rumput laut. Rumput laut atau mungkin nanti kalau ikannya besar dia makan ikan-ikan yang kecil-kecil ya anak-anak ya. Oke, ikan kecil-kecil. Nah, hari ini yang sudah ke sekolah ngumpulin kolasenya sudah semua? Saya sudah, Miss. Ya. Miss. Ya. Miss, orang tua saya sedang tugasnya ke sekolah, Miss. Oke, terima kasih. Miss, saya belum Miss.
Yang belum Saya kapan belum, bisa Miss. dikumpulkan sekalian ambil soal PTS, Kita soal sudah, Miss. yang belum Miss, kita bisa sudah, mau papanya Miss. hari ini nanti tolong di chat Nadia Miss gak Dewi tahu, ya. Miss. Nadia di rumah tante. Ya, Oh, Miss. Bapaknya di rumah. Tapi papanya udah dikasih tahu untuk ngambil soal hari ini. Udah, tapi gak tau udah di sekolah apa belum. Iya, nggak apa-apa. Nanti Miss Dewi akan cek nanti siapa yang sudah ngambil atau yang belum ya. Iya, Miss. Oke. Nah, sekarang pada di subtema 1 anak-anak belajar tentang namanya kolase. Nah, pada subtema 2 ini kita belajar tentang mozaik. Nah, sekarang Miss Dewi mau tanya. Siapa yang tahu perbedaan kolase dan mozaik? Ayo, coba dilihat itu di bukunya. Perbedaan kolase dan mozaik. Perbedaan kolase dan mozaik atau materi yang ditempelkan. Iya, benar. Perbedaan kolase dan mozaik terletak pada bahan atau materi yang ditempelkan. Kalau dia kolase menggunakan bahan yang berasal dari beragam jenis ya anak-anak ya. Beragam jenis yang dijadikan satu membentuk suatu gambar. Sedangkan mozaik yaitu bahan yang ditempelkan berasal dari bahan yang sama atau satu bentuk gambar. Misalnya kalau mozaik dari biji-bijian, semua dari biji-bijian. Nah, kemarin kalian waktu membuat kolase, Miss Dewi suruh bahannya dari bahan tanaman, yaitu ada ranting, ada daun yang kering-kering, berarti dari berbagai jenis bahan. Itu perbedaan kolase dan mozaik ya. Tapi sama-sama merupakan karya seni berapa dimensi dia? 2 dimensi. 2 dimensi, Miss. Dimensi, Miss. Dua dimensi, Miss. Ya, kolase, mozaik itu merupakan karya seni menempel 2 dimensi. Oke, berarti anak-anak sudah paham ya. Oke, kita lanjutkan dengan pembelajaran yang ke-6. Nah, kemarin Miss Dewi sempat kasih pertanyaan tentang adik Simba. Apa itu adik Simba? Siapa angkat tangan? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke. Apa, di mana, siapa, bagaimana. Iya. Nah, apabila kita melakukan wawancara, hal yang pertama yang harus kita persiapkan adalah apa? Topik. Topik wawancara. Terus habis itu apa? Topik wawancara. Terus habis itu apa? Orang yang kita wawancarai namanya Pewawancara. Orang yang kita wawancarai itu namanya narasumber. Apa namanya? Narasumber. Terus orang yang melakukan wawancara itu disebut apa? Wawancara. Ingat dicatat kalau misalnya bagi yang baru dengar nih, oh ternyata orang yang kita wawancarai itu namanya narasumber. Terus sedangkan saya yang melakukan wawancara itu namanya pewawancara. Ingat ya anak-anak. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, biasanya kita membuat laporan hasil wawancara. Nah, dalam membuat laporan wawancara, hal yang pertama yang harus kalian tulis adalah latar belakang. Coba perhatikan buku modulnya ya, halaman 31. Latar belakang. Jadi, itu adalah menulis alasan atau maksud kalian melakukan wawancara. Yang kedua itu maksud dan tujuan. Yang ketiga baru topik wawancara. Yang keempat waktu dan tempat kegiatan. Yang kelima ini yang penting nih, laporan hasil wawancara. Terus yang terakhir, yang keenam adalah kesimpulan. Nah, sekarang Miss Dewi mau bertanya. Dalam menulis laporan wawancara, topik wawancara disusun di format yang nomor berapa? Topik wawancara dalam menulis laporan. Iya, yang keberapa Riko? Ketiga. Kalau latar belakang kita tulis di mana? Di format laporan. Yang pertama. Kalau besok ada soal pada saat evaluasi kalian bisa jawab ya.
Oke, Miss. Ya, Oke, Miss. nah sekarang coba perhatikan halaman berikutnya tentang hak dan kewajiban melestarikan hewan langka. Coba Miss Dewi mau tanya, sebutin deh satu contoh hewan yang dilindungi saat ini oleh negara kita. Burung beo. Burung beo, siapa tuh? Badak. Badak berjumlah satu, benar yang Badak. belum. Kalau Harimau. hewan yang dilestarikan di Bali bagian barat itu apa ya? Jalak putih. Jalak, Jalak putih. iya jalak putih atau jalak Bali. Kalau hewan yang dilindungi daerah Papua? Daerah Papua? Burung cendrawasih. Iya, Riko benar, burung cendrawasih. Kalau Komodo itu di Pulau Komodo ya. Oke, kalau gajah? Gajah itu termasuk hewan yang dilindungi nggak? Iya. Oke. Nah, jadi pemerintah itu melakukan penangkaran hewan-hewan langka. Itu adalah salah satu cara atau kewajiban kita untuk melestarikan hewan langka. Selain itu juga pemerintah mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka seperti suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, ada namanya juga taman nasional. Itu adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan-hewan langka. Nah, sekarang kalian pada subtema 1, kalian juga ikut serta melestarikan tumbuhan. Sudahkah menanam tanaman waktu itu? Lagi proses, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Saya sudah keluar daun. Oke. Sudah Kacang hijau. Oke, kacang hijau. Bagi yang tanamannya sudah tumbuh, misalnya minta difoto mulai dari di tanah, buat dalam bentuk photogrid sampai bentuk daunnya. Kasih urutannya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, seperti itu ya. Supaya nanti bentuk dalam satu foto, nanti dikumpul setelah selesai PTS pada kegiatan tengah semester ini, pada saat KTS ya. Tasnya seperti Miss. ya, oke, Papa udah ke sekolah. Nanti yang belum ke sekolah berarti belum dapat tasnya. Nanti kalian mendapat tas seperti ini. Nah, tas ini adalah tugas untuk kalian berupa kegiatan tengah semester. Jadi tas ini kalian lukis dengan tema hewan. Kebetulan subtema kita minggu ini adalah tentang binatang atau hewan langka. Tapi kalian bisa menggambar ikan di tas ini. Ya, dengerin dulu Miss-nya. Jadi gambarlah ikan di tas tote bag yang ini, di tas warna putih ini gambarlah ikan, kemudian diwarnai petunjuknya. Nanti Mr. Wayan akan mengirimkan juga berupa video. Nanti Miss Dewi akan kirimkan video bagaimana cara kalian menggambar di tas ini. Hari ini kita akhiri sampai di sini. Mari kita tutup di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Miss Dewi hari ini pimpin doa. Yuk, mari berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami sudah selesai Google Meet. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kepintaran, supaya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami terima dapat kami mengerti, dan kami bisa gunakan senantiasa untuk pelajaran kami, supaya kami menjadi lebih pintar. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami akan lanjutkan kembali dengan pelajaran tematik, dan dengan menonton video, Tuhan Yesus juga menolong kami. Terima kasih, berkati kesehatan kami, dan tidak lupa juga kami berdoa untuk Bagas, teman kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit di perutnya, dan infeksi yang ada di dalam perutnya. Tuhan tolong di dalam nama Yesus Engkau berikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan, dan kembali Bagas bisa belajar bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke.
Google Meet Miss Dewi tutup sampai di sini. Sampai jumpa lagi nanti minggu depan tidak ada karena KTS. Nanti 2 minggu lagi ya. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Dadah, Miss. Teman-teman.